ini, kita bakal membahas drama series Korea yang berjudul Bloodhounds yang baru saja rilis tahun ini. Film ini menceritakan tentang kehidupan dua petinju miskin yang tiba-tiba saja berurusan dengan rentenir kejam. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita langsung masuk aja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu kita intro dulu ya. Film dimulai dengan diperlihatkan Gunwo, seorang petinju berlatih keras. Saat pulang, ada seorang pemabuk dan tidak memakai masker menaiki bus. Gunwo berusaha menghalanginya. Di rumah, dia mendengar ibunya kesulitan membayar sewa. 딱 한 달만 기다려주면 안 될까? Scene lain diperlihatkan Hong Min-bum, putra sulung dari seorang direktur hotel, sedang melakukan negosiasi tentang dana hotel. 제가 두 분을 이 자리에 어렵게 모신 이유는 Tak lama berselang, Kim Myong-gil datang, bos dari Smile Capital. Dia merupakan seorang rentenir. 소개시켜 주신 분입니다. 김명길입니다. 나중에 제가 따로 연락드리겠습니다. Di sini, Myong-gil dengan percaya diri menawarkan investasi dengan beberapa syarat. Kemampuan Myong-gil dalam berkomunikasi membuat mereka semua percaya. 1,000억을 투자할 준비가 되어 있습니다. Turnamen tinju diadakan tanpa penonton. Di sini terlihat seorang petinju yang memiliki serangan pukulan yang sangat cepat. Petinju itu bernama Hong Woo-jin. Setelah Gunwo dan Woo-jin mengalahkan beberapa petinju yang lain, mereka akhirnya dipertemukan di final. 잘 커내볼까? Meskipun Woo-jin begitu cepat, tapi gaya bertarung Gunwo di luar prediksi. Dia terus saja bertahan dan melakukan satu kali serangan yang kuat. Woo-jin yang berusaha bertahan tetap kalah pada Gunwo. Woo-jin yang menjunjung tinggi kehormatan marinir merasa malu karena telah kalah. Saat pulang, Gunwo mengajaknya makan bersama. 안 돼, 30초 더 있어야 돼. Meskipun mendapat hadiah uang yang cukup besar, Gunwo tidak lantas menghabiskannya. Dia memberikan uang tersebut untuk ibunya. Di sini awal mula kedekatan mereka. Gunwo dan Woo-jin menceritakan tentang hidup masing-masing. Awalnya Woo-jin yang lebih tua 2 tahun menyuruh Gunwo lebih sopan. Tapi berbeda saat bahas marinir pada wajib militer, sikap Woo-jin langsung berubah. 316입니다! Di jalan pulang, Woo-jin menyuruh Gunwo bergaul dengannya karena sikap Gunwo terlalu polos dan terlalu mudah tertipu. Saat menunggu bus, Gunwo menemukan kartu nama. Woo-jin menjelaskan kalau dirinya pernah kerja di tempat seperti itu karena membutuhkan uang. Rentenir dengan semangat memberikan pinjaman, lalu menyedot habis uang orang yang putus asa tersebut. 가만히 앉아서 빨대 꽂고 아주 피만 쪽쪽 빨아대는 거야. Scene lain diperlihatkan anak buah Myong-gil yang memberikan laporan tentang pemilik toko yang berhutang di bank. 다음 주까지 저희 회사로 다 와보겠습니다. Keesokan paginya, tim dari Smile Capital melakukan aksinya. Mereka datang ke toko dan kafe menawarkan pinjaman. Mereka mengatakan banyak hal yang membuat orang percaya dan menandatangani, termasuk Ibu Gunwo. Beralih ke Gunwo yang datang ke tempat latihan tinju, tapi tertutup karena salah seorang dari mereka positif. Pelatih menyarankan agar dia beristirahat, tapi Gunwo yang tidak pernah istirahat bingung harus melakukan apa. Dia akhirnya menghubungi Woo-jin dan mendapatkan alamat. 알았어. Saat tiba di depan rumah Woo-jin, dia melihat orang saling kejar. Tanpa tahu apa-apa, dia ikut mengejar. Gunwo melihat satu orang terbaring di aspal dan salah satunya kabur. 괜찮으세요? Gunwo pun kembali mengejarnya. Dia bersembunyi lalu menyetrum Gunwo. Hyunju bertanya kenapa Gunwo mengejarnya. Dia pun menjawab kalau dia hanya ingin membantu. Hyunju menyuruhnya diam kalau tidak tahu apa-apa. 그 새끼 가짜야. Beralih ke Pak Choi, seorang rentenir baik yang membantu orang-orang yang kesulitan berobat tanpa bunga. 감사합니다. 너무 감사합니다. Next, diperlihatkan Hyunju pulang ke tempat Pak Choi. Dia merupakan cucu angkat Pak Choi dan juga bekerja menagih hutang orang-orang yang meminjam uang. Hyunju tidak menyarankan pinjaman tanpa bunga karena tidak menguntungkan. 이자도 없이 돈 빌려주는 거요. 남는 게 없잖아요. Dia juga menceritakan kalau dirinya bertemu Jae Myung. Orang ini bersama dengan temannya menyamar jadi tunawisma dan mencuri identitas tunawisma yang asli untuk meminjam uang. Pak Choi yang khawatir mencari orang untuk melindungi Hyunju. 부탁 하나 하려고 사람 좀 찾아. 필승! Di tempat lain, Myung-gil bersenang-senang dengan bawahannya. Tak lama berselang, wali kota menelpon dan mengatakan akan mendukung kasino yang Myung-gil ajukan. 밀어주시겠답니다.
Scene berpindah, anak buah Myeonggil datang dengan puluhan orang ke kafe Ibu Gunwo. Dia masuk dan mengatakan kalau Ibu Gunwo tidak membayar biaya perpanjangan. Saat Ibu Gunwo mengatakan akan menelpon polisi, dia keluar dan memecahkan kaca kafe. Gunwo yang ditelepon ibunya mendengar itu dan berlari. Saat sampai di sana, dia melihat ibunya disakiti. Gunwo pun bertarung melawan puluhan orang sendirian dengan cepat. Dia membuat orang-orang itu tumbang. Myeonggil yang sejak awal mengawasi dari atap akhirnya turun tangan. Dia menyuruh In-bum bertarung dengan Gunwo. Dengan pukulan berkali-kali, akhirnya Gunwo terkapar. Myeonggil menyarankan agar Gunwo jadi anak buahnya, tapi dia malah meludahi wajah Myeonggil di depan anak buahnya yang lain. Itu membuat Myeonggil marah dan akhirnya dia mengambil pisau dan menyakiti wajah Gunwo dan memberinya peringatan. Di rumah sakit, setelah menerima jahitan di wajahnya, Gunwo dan ibunya pulang. Sang ibu meminta maaf dan menangis. Next, diperlihatkan Gunwo yang kembali ke rumah sakit dan ditemani oleh Wojin. Dokter menyarankan agar melakukan penanganan untuk menghilangkan bekas luka di wajahnya, tapi dia menolak. 아니요, 괜찮아요. 감사합니다. Setelah melihat banyak jahitan di wajah Gunwo, Wojin menyuruhnya melapor polisi, tapi Gunwo menolak mengingat ancaman Myeonggil. 네 엄마 죽어. Wojin pun menjelaskan kontrak pinjaman yang dilakukan oleh Ibu Gunwo dan ternyata memang ada biaya perpanjangan, tapi ditulis dengan sangat kecil untuk tujuan menipu. 이거 한 달 안에 이자 억대, 집도 담보야. Melihat Gunwo yang frustasi, Wojin pun membawanya makan. Di sana Wojin keluar untuk menerima telepon, yang ternyata untuk meminjam uang dan Gunwo pun mendengarnya. 형 이분 딴 데서도 받을 수 있어요, 형 진짜. Setelah makan, mereka ke rentenir kenalan Wojin. Di sana rentenir itu mau meminjamkan uang dengan syarat Wojin harus kembali kerja dengannya. Gunwo yang mendengarnya berdiri dan mengajak Wojin pergi. 장난이에요, 형. Beralih ke Hyunju yang diam-diam mengikuti Jae-myung. Di sana dia bertemu Kim Jun-min, orang dari Smile Capital, dan menyerahkan uang yang dia dapatkan. 열심히 하겠습니다. Scene berikutnya diperlihatkan Dream On Capital, tempat pemilihan pengawal yang Pak Choi minta. Tapi ketiga kandidat tidak ada yang sesuai dengan keinginan Pak Choi. Setelah putus asa mencari, ponselnya berdering yang ternyata dari Wojin. Dia menyuruhnya datang. Setelah sampai, dia menceritakan tentang Pak Choi dan menyuruhnya menulis identitas mereka, karena dia akan merekomendasikan mereka pada Pak Choi. 여다가 주민번호 적어. Beralih di rumah Pak Choi, Hyunju datang dan menceritakan kabar terbaru Jae-myung yang bertemu dari orang Smile Capital dan memberikan uang hasil dari pinjaman 7 rentenir yang berbeda. Pak Choi yakin kalau dalang dibalik semua ini pasti seseorang yang paham aliran uang. Dia juga menceritakan kejadian serupa yang pernah terjadi. 대출 받아갖고 필리핀으로 도망갔지. Setelah bercerita tentang Jae-myung, Pak Choi lalu mengatakan ingin merekrut orang untuk menjaga Hyunju. Tapi dia menolak, menambah orang hanya akan menghambatnya. Scene lain diperlihatkan Jando bermain golf dengan Myeonggil. Jando bertanya alasan Myeonggil melukai wajah Gunwo. Myeonggil menjelaskan kalau dia hanya memberikan contoh karena Gunwo telah meludahinya depan anak buahnya. 그래야 애들이 무서워해. Next diperlihatkan Pak Choi membaca identitas Gunwo dan Wojin. Saat sampai di tempat makan untuk bertemu Pak Choi, Wojin dihalangi masuk. Hanya Gunwo yang boleh masuk. Wojin tampak ketakutan dengan dua pekerja restoran tersebut. Saat Gunwo bertemu Pak Choi, dia menanyakan dan bercerita tentang banyak hal. Pak Choi juga menceritakan alasan yang menyebabkannya membantu orang yang kesulitan uang saat berobat. Tapi Gunwo hanya menyimak yang membuat Pak Choi mengatakan kalau Gunwo bukan anak yang menyenangkan, tapi anak yang baik. 이게 우리가 이 어려운 환경에서도 Di rumah Gunwo, Wojin ikut makan bersama. Tak berselang lama, supir Pak Choi datang membawa uang bayaran di muka selama 2 tahun. Ibunya menangis dan meminta maaf pada Gunwo. Beralih, Myeonggil bertemu dengan Min-bum yang ditemani dengan sepupunya yang bekerja di kepolisian. Setelah minum cukup lama, Min-bum akhirnya bicara tentang uang Smile Capital yang tidak cukup banyak untuk investasi. Dia juga mengatakan kalau orang yang membantu ibunya dulu sudah berumur 40 tahunan dan itu sudah 20 tahun berlalu. Yang bisa dipastikan kalau orang itu bukan Myeonggil. Setelah Min-bum pulang, Myeonggil menyuruh Jang-do mencari kelemahan Min-bum. 알겠습니다. Scene lain diperlihatkan Gunwo dan Wojin tiba di alamat yang diberikan. Wojin masuk untuk meyakinkan Pak Choi agar menerimanya bekerja. Dia menyuruh Gunwo mendukung setiap perkataannya nanti. Saat tiba di depan Pak Choi, Gunwo berterima kasih atas bantuan yang diberikan. Wojin pun memperkenalkan dirinya. Wojin yang banyak bicara akhirnya diterima.
Pak Choi menjelaskan kalau masih ada Hyunju yang harus mewawancarai mereka. Melihat sifat Gunwo dan Wojin, Pak Choi menyuruh mereka terus bersama. Mereka bisa saling melengkapi. 화이팅. 파이팅! Saat melihat-lihat, Wojin menemukan kalau semua kotak buku yang ada di lemari berisikan uang. Tak lama berselang, Hyunju datang di depan. Gunwo memberitahu Wojin kalau dia pernah bertemu dengan Hyunju sebelumnya. Setelah Hyunju masuk, Wojin lagi-lagi memperkenalkan dirinya. Tapi Hyunju menyuruh mereka keluar karena tidak membutuhkan bantuan. Wojin pergi setelah dihina oleh Hyunju. Gunwo berlutut dan menjelaskan situasinya. Setelah mendengar nama Smile Capital, Hyunju akhirnya tertarik dan mengajak mereka makan. 스마일 캐피탈 돈을 왜 빌렸어요? Malamnya mereka menjalankan sebuah rencana untuk mencari tahu berapa identitas yang didapatkan Jae-myung dalam semalam. Hyunju menyuruh mereka menahan diri apapun yang terjadi agar rencananya tidak berantakan. 내가 세운 계획이 다 망가지니까. Yang Jae-myung beserta temannya tiba diikuti dengan Wojin dan Gunwo dari belakang. Dia melihat cara Jae-myung memikat tunawisma dengan menyamar sebagai asosiasi tunawisma dan mengambil kartu identitas untuk mendapatkan dana bantuan. Setelah beberapa orang, Jae-myung bertemu dengan seorang kakek yang sebelumnya sudah pernah memberikan kartu identitasnya. Jae-myung beserta temannya menyakiti tunawisma tersebut. Adegan pun ditutup dengan diperlihatkan Gunwo yang ingin membantu sang kakek, tapi dihalangi oleh Wojin. Yap, itu tadi alur cerita dari film Bloodhounds. Buat kalian yang suka film dengan genre action, film ini wajib masuk di list tonton kalian. Oke deh kak, mungkin segitu dulu dari Story of Movie. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.